Sebelum sel mengalami pembelahan, sel akan mengalami masa interfase. Interfase bukanlah fase istirahat, tetapi fase ketika sel mengumpulkan energi untuk tubuh menyalin atau replikasi DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel sel dalam sitoplasma. Fase interfase dibagi menjadi 3 subfase. Yang pertama, fase G1, yaitu sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Fase ini berlangsung selama 6-12 jam. Yang kedua, fase S, atau fase sintesis. Terjadi sintesis DNA dan DNA mengalami replikasi. Fase ini berlangsung selama 6-8 jam. Yang ketiga, fase G2. Terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuklah organel-organel sel sehingga persiapan sel membelah. Fase ini berlangsung selama 3-4 jam. Sebelum memasuki 4 tahapan mitosis, sel mengalami fase interfase atau fase persiapan. Pada tahap interfase, nukleolus dan nukleus tampak terlihat jelas, namun kromosom belum terlihat karena masih berbentuk kromatid. Di bagian luar inti sel, terdapat sentrosom yang terdiri dari 2 sentriol. Pada fase profase ini, awalnya sentrosom akan menyalin diri sehingga membentuk 2 sentriol baru. Masing-masing sentrosom akan bergerak ke kutub berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang, atau yang bisa kita sebut sebagai benang spindel. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin akan menebal. Setelah menebal, benang-benang kromatin akan bereplikasi atau mengganda, sehingga menghasilkan kromosom. Kromosom terdiri dari 2 kromatin dan dihubungkan oleh sentromer. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang menjadi tempat menempelnya benang-benang spindel. Di akhir tahap profase, membran inti dan nukleolus mulai menghilang. Setelah itu, sentromer sampai menuju ke kutub masing-masing. Benang spindel akan membentang dari ujung ke ujung lainnya. Pada fase metafase, nukleus dan membran inti sel menghilang. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel, kemudian bergerak menuju bidang ekuator. Pada fase anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer, kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub berlawanan. Pada akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan terlihat adanya lekukan pada membran sel. Selain itu, sitokinesis mulai terjadi, yaitu fase pembelahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pada tahap telofase, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang spindel mulai menghilang dan membran inti juga sudah mulai terbentuk, sehingga menghasilkan 2 sel anak yang diploid.